Arsenal diminta kejam di depan gawang Sporting CP. David Raya uji Victor Gyökeres. Erling Haaland kualat dengan Mikel Arteta. Manchester City terlempar dari persaingan juara. Dapat acungan jempol dari Carlo Ancelotti, tapi Arsenal dilarang rekrut Arda Güler. Arsenal diminta kejam di depan gawang Sporting CP. David Raya uji Victor Gyökeres. Arsenal akan menjalani pertandingan tandang yang sulit pada pertengahan pekan ini di Liga Champions melawan Sporting yang sejauh ini belum terkalahkan di Liga domestik maupun Eropa. Kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest di Premier League akhir pekan lalu pun memberikan angin segar, di mana setelah sebelumnya kekalahan 0-1 dari Inter Milan, serta hasil imbang tanpa gol melawan Atlanta, menggambarkan perjuangan Arsenal dalam mencetak gol di laga tandang di Liga Champions. Dalam hal ini, Arteta menyatakan bahwa peningkatan performa tandang adalah prioritas utama. Dia menegaskan bahwa Meriam London telah membuat beberapa kemajuan, tetapi penampilan mereka pun harus konsisten diwujudkan di lapangan. Pelatih asal Spanyol ini pun menekankan pentingnya efisiensi, baik itu dalam menciptakan peluang maupun memanfaatkannya di kotak penalti lawan. Dengan dia berharap timnya tampil lebih kejam di depan gawang Sporting. Arsenal sendiri akan menghadapi tim Sporting yang memiliki rekor impresif musim ini. Salah satu pemain yang menjadi ancaman utama bagi Arsenal adalah Victor Gyökeres yang mencetak 59 gol sepanjang tahun ini untuk klub dan tim nasionalnya. Gyökeres sendiri bahkan telah mencatatkan hat-trick saat melawan Manchester di awal bulan kemarin. Fakta ini kemudian membawa David Raya, kiper Arsenal, memberikan peringatan kepada rekan timnya untuk mewaspadai penyerang Sporting Victor Gyökeres. Raya sendiri sebagai penjaga gawang The Gunners menegaskan bahwa sudah mengetahui tipikal seorang Gyökeres. Kami akan mencoba untuk membuatnya sangat-sangat tenang. Jangan beri dia peluang, kami harus meningkatkan pertahanan. Semoga kami dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mempertahankan clean sheet. Demikianlah ambisi David Raya. Erling Haaland kualat dengan Mikel Arteta. Manchester City terlempar dari persaingan juara. Erling Haaland meredup setelah start impresif musim ini. Redupnya striker Manchester City itu terjadi usai mengomeli manajer Mikel Arteta. Apakah ini tandanya kualat? Haaland sendiri gagal menyelamatkan Manchester City dari kekalahan telak saat menjamu Tottenham Hotspur pada Minggu dini hari, di mana Manchester City dipermalukan dengan skor telak 0-4 oleh Spurs. Ini jadi titik terendah Manchester City di bawah Pep Guardiola. Mereka menelan kekalahan terbesar di Etihad Stadium, juga sudah takluk 5 kali beruntun di seluruh ajang. Haaland sendiri yang tampil penuh di pertandingan ini juga belum mampu mengembalikan timnya ke jalur positif. Ia malah membuang sejumlah kesempatan bagus di awal laga. Menyerang 24 tahun ini pun menjadi pemain Manchester City yang paling banyak melepaskan tembakan, yakni 7 upaya. 2 di antaranya pun on target dan 1 membentur mistar gawang. Yang menarik adalah redupnya Haaland ini terjadi tepat setelah duel panas kontra Arsenal yang berakhir 2-2. Laga itu ditandai ocehan Haaland ke Mikel Arteta selepas usai laga. Rendah hati ya, tetaplah rendah hati. Cetus ke Arteta yang merupakan ex-asisten Guardiola di Manchester City kala itu. Setelah momen ini, Haaland pun langsung melempem di depan gawang, di mana ia hanya mengkoleksi 2 gol padahal punya angka perkiraan gol alias XG sebesar 8,03. Sementara itu, Gary Neville secara mengejutkan telah mencoret Manchester City dari persaingan perebutan gelar Premier League musim ini. Ia justru menjagokan Arsenal dan Liverpool sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar. Neville sendiri lebih menekankan pernyataannya kepada Arsenal yang dianggap memiliki tanggung jawab besar untuk meraih gelar musim ini. Neville kemudian mengkritik performa buruk Manchester City beberapa pekan terakhir. Kekalahan beruntun membuat mereka terlihat jauh dari performa terbaik. Menurut Neville, jika Manchester City masih ingin bersaing, mereka pun harus segera memperbaiki penampilan sebelum pertandingan besar melawan Liverpool di Anfield pekan depan. Arne Slot contoh Arsenal atau meremehkan?
Arne Slot menegaskan bahwa timnya tidak boleh terbawa suasana meski kini memimpin klasemen Premier League dengan selisih 8 poin setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Southampton. Dengan kekalahan Manchester City dari Tottenham, The Reds pun memanfaatkan momen untuk memperbesar jarak. Namun Slot tetap waspada terhadap tantangan panjang musim ini. Berbicara kepada media setelah laga di Estimbury, Slot mengungkapkan bahwa ia tidak percaya dengan anggapan bahwa Liverpool memiliki pegangan kuat untuk meraih gelar, meski hanya kalah sekali dalam 12 pertandingan. Ia kemudian mengambil contoh keruntuhan Arsenal musim lalu sebagai peringatan. Mungkin ada 1 atau 2 pertandingan yang kami menangkan dengan selisih besar, tapi sisanya hanya dengan selisih kecil. Kami tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan, dan para pemain pun telah bermain lebih lama di Premier League daripada saya. Jelas Slot. Pelatih Liverpool ini pun juga menyoroti kekuatan pesaing lain, termasuk Manchester City, Arsenal, dan juga Tottenham, yang menurutnya masih bisa memberikan ancaman besar. Arsenal sendiri kini dalam misi kebangkitan dan telah dibuktikan dengan kemenangan telak 3-0 atas Nottingham Forest. Harry Kane kritik keras Bukayo Saka. Harry Kane sempat mengkritik para pemain yang mundur dari timnas Inggris. Dalam hal ini, Saka menjadi salah satunya dengan pemain Arsenal itu mengalami masalah pada pahanya dalam pertandingan melawan Chelsea sebelum jeda internasional. Kane lantas mengomentari keputusan sejumlah rekan-rekannya itu. Ia yang kecewa menilai timnas seharusnya didahulukan ketimbang klub. Fakta bahwa usai jeda internasional, Saka kembali memperkuat Arsenal dalam pertandingan melawan Nottingham Forest, tepatnya pada Sabtu malam. Ia bahkan mampu mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-0 The Gunners. Mengenai pernyataan Kane, Mikel Arteta sendiri membela perbedaan performa Saka di timnas dan Arsenal. Ia bahkan siap untuk mengirim pemeriksaan Bukayo Saka. Dapat acuan jempol dari Carlo Ancelotti, tapi Arsenal dilarang rekrut Arda Güler. Arsenal dikabarkan akan bergerak pada bursa transfer musim dingin Januari 2025. Salah satu area yang ingin diperkuat ada di posisi gelandang serang, menjadi pelapis sekaligus pesaing bagi Martin Odegaard. Berkaca dari transfer sukses Odegaard ini yang direkrut dari Real Madrid, Meriam London pun nampaknya kembali membidik pemain Real Madrid. Dia adalah gelandang serang Turki berusia 19 tahun Arda Güler yang jarang dimainkan Carlo Ancelotti musim ini. Ia baru jadi starter 4 kali dan ternyata bermain kala Madrid menang 3-0 atas Leganes di La Liga. Akan tetapi menurut pandit sepak bola sekaligus ex-striker timnas Inggris Darren Bent, Arsenal seharusnya tidak perlu berupaya merekrut Güler. Pemikirannya sederhana, Güler dicadangkan di Madrid dan berpotensi nasibnya serupa di Meriam London. Bukan untuk saya, Anda ingin nilai 5, dia Güler tidak akan cocok dengan squad. Saya pikir dia pemain yang sangat bagus. Saya melihatnya di Euro, sangat bertalenta. Tapi maukah Anda menukar satu bangku cadangan dengan bangku cadangan lainnya? Ucap Ben kepada Talksport. Sementara itu baru-baru ini, Carlo Ancelotti bahkan memberikan pujian kepada Arda Güler. Ia menilai sang pemuda telah memberikan kontribusi yang besar bagi timnya. Pujian ini diberikan Ancelotti selesai pertandingan Leganes versus Real Madrid di akhir pekan kemarin. Di laga ini Ancelotti memutuskan memberikan kesempatan bagi Arda Güler sebagai starter. Ditempatkan di sisi kanan, Güler tampil apik di laga ini. Ia berhasil memberikan 1 assist sehingga Los Blancos menang dengan skor 3-0 di kandang lawan. Ancelotti sendiri mengaku sedang melihat penampilan yang ditunjukkan oleh Güler. Ia menilai sang gelandang memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Los Blancos. Lalu akankah Arsenal masih menaruh minat pada sang pemain atau mundur seperti yang disarankan oleh Darren Bent?